Halo, kembali lagi bersama saya Yusuf William Mahendra dengan 3 digit NIM terakhir 067 dari Praktikum C. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-9 ya, berisi kontrol PID motor DC dengan Simulink. Itu pendahuluan. Pengendalian motor DC merupakan bagian penting dalam sistem otomasi dan kendali modern. Untuk memperoleh kinerja motor yang stabil dan presisi, diperlukan metode pengaturan kecepatan serta sistem umpan balik yang andal plus weight modulation digunakan untuk mengatur daya dan kecepatan motor, sedangkan encoder berfungsi sebagai sensor untuk membaca kecepatan dan arah putar motor. Dalam simulasi dan perancangan sistem kendali, MATLAB atau Simulink digunakan untuk memodelkan sistem termasuk penanganan data tidak valid menggunakan fungsi none to zero, pembatasan sinyal dengan saturation, serta penerapan integral anti-windup. Kemudian pengendali PID digunakan untuk meningkatkan respon sistem agar lebih cepat, stabil, dan akurat. Dan adalah PWM, plus weight modulation adalah teknik pengaturan daya dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah nilai tegangan maksimum. PWM dinyatakan dalam bentuk duty cycle, yaitu perbandingan antara waktu sinyal on terhadap satu periode, dan pada motor DC, semakin besar duty cycle, maka semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga kecepatan putaran meningkat. PWM banyak digunakan karena efisiensi mengurangi rugi daya dan mudah diimplementasikan pada sistem digital seperti microcontroller dan PLC. Kemudian ada encoder motor DC dengan 2 pin, adalah sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor. Encoder ini memiliki dua kanal keluaran, yaitu channel A dan channel B, yang menghasilkan sinyal pulsa digital berbentuk gelombang kotak. Perbedaan fase antara sinyal A dan B memungkinkan sistem menentukan arah putaran motor. Jumlah pulsa yang dihasilkan dalam satu satuan waktu digunakan untuk menghitung kecepatan motor, sedangkan urutan pulsa menentukan arah putaran. Kemudian yang akan kita bahas dari praktikum ini yang beda dari sebelumnya adalah MATLAB function none to zero, yang dimana pada simulasi MATLAB ini nilai none atau not a number dapat muncul akibat pembagian dengan nol atau data tidak valid. Nilai none dapat menyebabkan simulasi menjadi tidak stabil atau error. Fungsi none to zero digunakan untuk mengubah nilai none menjadi nol agar sinyal tetap dapat diproses. Dengan demikian, simulasi menjadi lebih stabil dan sistem kontrol dapat bekerja dengan baik tanpa gangguan akibat data tidak valid. Ada saturation dan interval anti-windup. Saturation adalah pembatasan nilai sinyal agar tidak melebihi batas maksimum dan minimum yang telah ditentukan. Pembatasan ini penting melindungi aktuator dari kerja berlebihan. Interval anti-windup digunakan untuk mencegah akumulasi berlebih pada komponen integral pengendali ketika sinyal mengalami saturasi. Tanpa anti-windup, sistem dapat mengalami respon lambat dan overshoot besar setelah keluar dari kondisi saturasi. Dan ada PID, Proportional Interval Derivative, dalam metode pengendalian yang terdiri dari 3 komponen, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Proporsional mempercepat respon sistem terhadap error, dan integral menghilangkan error steady state, dan derivatif mengurangi overshoot dan meningkatkan stabilitas. Pengendali PID banyak digunakan karena sederhana, fleksibel, dan mampu memberikan respon sistem yang cepat dan stabil. Jadi untuk kesimpulan dari materi ini adalah PWM merupakan metode yang efisien untuk mengatur kecepatan motor DC dengan mengubah duty cycle sinyal. Encoder motor DC 2 pin berperan sebagai sensor umpan balik untuk mendeteksi kecepatan dan arah putaran motor. Dalam simulasi MATLAB, fungsi none to zero, saturation, dan interval anti-windup
diperlukan untuk menjaga kestabilan sistem pengendali PID, mampu mampu meningkatkan performa sistem kendali motor sehingga diperoleh respon yang stabil, presisi, dan sesuai dengan nilai yang diinginkan. Dan itulah kesimpulan yang bisa diambil dari materi sebelum ini. Dan uh, untuk simulasi dari Simulink dan MATLAB-nya akan saya jelaskan setelah video ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas ke-8 yang dimana kita akan ke mengatur nilai grafik set point, posisi speed error, dan grafik PID. Di sini kita masih menggunakan rangkaian yang sama yang sebelumnya, namun ditambahkan blok-blok ini. Jadi blok-blok ini bagian monitoring dan analisis sistem kontrol PID motor. Pada sisi kiri ini ada sinyal speed, yaitu dari from 5 diambil sebagai kecepatan aktual motor dan ditampilkan secara numerik untuk memantau kondisi motor secara real time. Sinyal RPM merupakan hasil konfirmasi kecepatan kesatuan putaran per menit yang juga ditampilkan untuk memudahkan interpretasi performa motor. Selanjutnya, sinyal speed berperan sebagai kecepatan referensi atau set point yang diinginkan. Sedangkan sinyal error ini from 13 merupakan selisih antara kecepatan referensi dan kecepatan aktual yang menunjukkan seberapa jauh sistem menyimpang dari nilai yang diinginkan. Keempat sinyal ini, speed, ANC, speed error, kemudian digabungkan menggunakan blok MUX. Kita gabungkan dan ditampilkan pada scope, sehingga respon kecepatan set point dapat diamati secara bersamaan terhadap waktu. Kemudian pada sisi kanan ini, yaitu PID, diagram digunakan untuk kinerja pengendali PID. Ini PID ya. Sinyal P ini menunjukkan kontribusi kontrol proporsional yang bekerja sebanding dengan besar error. Saya bisa lihat di sini nilai dari P. Kemudian sinyal I, integral, menunjukkan akumulasi error yang berfungsi menghilangkan error dalam keadaan tunak. Dan sinyal D, deviratif, menunjukkan respon terhadap laju perubahan error yang berfungsi meredam osilasi. Nah, ini fungsinya untuk meredam osilasi. Kemudian yang ketiga komponen tersebut dijumlahkan menjadi sinyal PID. Jadi semua dari tiga ini dijadikan menjadi PID. Ini PID, yaitu sinyal kontrol total yang diberikan ke aktuator motor. Masing-masing sinyal PID dan PID ditampilkan secara numerik dan kemudian digabungkan untuk ditampilkan pada scope. Jadi kot ini dapat dilihat melalui scope, sehingga kontribusi tiap komponen PID terhadap respon sistem dapat dianalisis. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya. Dan ada proporsional percobaan selanjutnya itu nanti zero.
Pada diagram ini menunjukkan alur pengendali PID ya untuk pengaturan kecepatan motor secara loop tertutup closed loop. Alur dimulai dari sinyal set point. Nah, ini set point kecepatan, kemudian dengan sinyal actual speed pada blok penjumlah eh, sehingga dihasilkan sinyal error, yaitu selisih antara kecepatan yang diinginkan dan kecepatan motor saat ini. Sinyal error ini menjadi masukan utama bagi ketiga jalur pengendali PID. Dan pada jalur proporsional ini sinyal error langsung dikalikan dengan konstanta Kp sehingga dihasilkan sinyal koreksi yang besarnya sebanding dengan nilai error. Jalur ini berfungsi untuk mempercepat respon sistem terhadap perubahan set point. Kemudian jalur I integral dari lewat sini dari non-zero. Nah, kita di sini memasukkan function non-to-zero yang dimana mengubah nilai menjadi nol pada inter integral sinyal error terlebih dahulu diproses melalui blok pendahuluan Z-1 ini di sini dan pengamanan non to zero kemudian dibagi dengan delta time ini untuk menyesuaikan waktu sampling sebelum dikalikan dengan konstanta KI dan diintegralkan. Jalur integral ini berfungsi untuk menghilangkan error steady state juga melalui blok penundaan Z-1 ini dan selisih waktu delta time untuk menghitung laju perubahan error. Kemudian dikalikan dengan konstanta KD, jalur derivatif berfungsi untuk meredam perubahan error yang terlalu cepat dan mengurangi osilasi sistem. Kemudian ada yang terakhir, keluaran dari ketiga yaitu sinyal PID. Dari PID ini dijumlahkan pada blok penjumlah sehingga menghasilkan sinyal PID. Nah, ini PID. Sinyal PD ini selanjutnya digunakan sebagai masukan pengendali kecepatan motor dan juga dikirim kembali sebagai umpan balik ke sistem. Bentuk loop tertutup dengan alur ini, sistem mampu menyesuaikan kecepatan motor agar mengikuti set point secara stabil, cepat, dan akurat sesuai parameter Kp, Ki, dan Kd yang diberikan. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas ke-9 ini tentang eh, nilai Kp, Ki, Kid, PID, dan penggunaan non to zero function dan simulator simulasi selanjutnya akan saya berikan setelah video ini. Lanjut, kemudian saya akan menjelaskan tugas ke 9 ya. Di sini model Simulink ini adalah sistem kontrol kecepatan motor DC berbasis Arduino yang bekerja secara tertutup. Encoder untuk membaca sebentar, ini encoder membaca putaran motor, lalu data encoder diolah mendapatkan kecepatan aktual yang kemudian difilter agar lebih stabil. Nah, pada Simulink ini agak berbeda karena di sini kita menggunakan function ya. Functionnya ini menggunakan non to zero yang dimana intinya kode ini berfungsi sebagai pengaman data untuk mengubah nilai definisi
NaN menjadi 0 agar tidak terjadi error atau kegagalan sistem saat simulasi berjalan. Hal ini sangat penting dalam kontrol PID seperti pada gambar guna mencegah gangguan perhitungan yang bisa menyebabkan sistem berhenti bekerja secara tiba-tiba. Jadi, jadi keluaran PID berupa sinyal PBN ini digunakan untuk mengatur besar dan arah putaran motor melalui Arduino. Nah, ini ada NaN 0 to 0. Blok-blok monitoring ini digunakan untuk menekan respon kecepatan, error, dan sinyal kendali agar performa sistem dapat dianalisis. Nah, pada percobaan ini saya akan tampilkan simulasinya di video selanjutnya. Di sini saya cuma akan menjelaskan rangkaiannya saja. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada rangkaian ini. Jadi apabila ada salah kata mohon maaf, dan penjelasan yang kurang jelas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.